Yang kedua, deskripsi ya. Jadi nanti dalam perkuliahan biologi molekuler ini ya, jadi kalian akan diberikan ya tentang pengertian dasar dan sejarah biologi molekuler, kemudian pengertian gen ya, pengertian genom itu apa, dan dogma genetik ya. Dulu di genetika ya, genetika semester 3 ya, Dek. Genetika semester berapa? Semester ini, Bu. Halo, semester ini. Oh, semester ini ya. Oh ya, Iya, ya. semester ini. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan materi yang sedikit sama ya antara genetika dan biologi molekuler ya. Tidak apa-apa, saling melengkapi. Mudah-mudahan ini juga akan memperkaya ilmu tentang gen dan genom serta dogma genetik itu sendiri. Saja karena organisasinya berbeda ya antara prokariotik dan eukariotik, itu akan terjadi perbedaan struktur dan organisasi gen ya. Bagaimana bedanya dan bagaimana DNA masing-masing itu dikemas. Sebentar ya, tutup pintu dulu. Kemudian di dalam mata kuliah biologi molekuler ini, kalau kebetulan tahun ini Ibu tidak mengajar genetika, tapi beberapa tahun kemarin mengajar genetika. Jika di genetika itu lebih banyak dibicarakan tentang Mendelian ya, Mendelian dan beberapa proses di dalamnya. Namun di dalam biologi molekuler ini kita akan berbicara dari mulai gen, kemudian sampai ke protein ya. Jadi apa yang terjadi di sana dari proses replikasi, kemudian transkripsi dan translasi ya. Kemudian juga adanya kesalahan-kesalahan di dalam proses replikasi hingga terjadi mutasi dan perlu direplikasi DNA-nya, itu juga akan kita bicarakan di biologi molekuler ini. Jadi nanti di beberapa pokok bahasan ya akan proses replikasi, transkripsi dan translasi baik pada prokariotik maupun eukariotik. Ya. Kemudian insya Allah jika ada waktu nanti di akhir perkuliahan itu ada protein targeting ya dan DNA isomal ya. Kemudian diskusi juga tentang aplikasi biologi molekuler ya. Sekarang kita lihat ya, setelah Anda mempelajari biologi molekuler ini, menyelesaikan mata kuliah ini, maka diharapkan Anda itu dapat mengerti ya, mengerti, memahami dan menganalisis ya. Jadi tingkatan-tingkatan itu perlu dipahami. Jadi Anda mengerti dulu, Anda paham, dan kemudian Anda menganalisis konsep-konsep biologi molekuler serta mengetahui aplikasinya terkait dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi ilmu biologi molekuler ini merupakan salah satu ilmu atau mata kuliah yang wajib ya di dalam kurikulum biologi, karena memang cakupannya itu cukup luas ya. Jadi bukan hanya mengenai prokariotik dan prokaryotik saja, namun juga eukariotik. Jadi Anda nanti akan belajar bagaimana di mata kuliah lain ya, itu tentang pemuliaan tanaman, kemudian pemuliaan hewan, atau bahkan di bidang ekologi ya. Kalau Anda tertarik di bidang ekologi, itu biologi molekuler juga bisa digunakan sebagai landasan ilmunya ya, terutama tentang mungkin masalah konservasi ya. Masalah konservasi, Anda ingin misalnya mengetahui ya tentang bagaimana sih ikan misalnya ya. Jadi
nanti ada konservasi ikan, nanti ada pelajaran atau ilmu tentang barcoding ya, barcoding dengan menggunakan DNA ya. Jadi mata kuliah ini sebagai dasar ya, sebagai dasar di mana Anda bisa mengembangkan lebih lanjut dengan mata kuliah lain ya. Misalnya nanti semester 6 ya. Itu nanti atau semester ini ada dapat bioinformatika. Semester 6 ya. Kebetulan Ibu juga mengajar bioinformatika, nah ini juga bisa dijadikan sebagai landasan untuk mempelajari hal tersebut. Nah, sekarang kita lihat tanggal-tanggal dan pokok bahasan yang akan kita pelajari ya. Jadi dimulai pada hari ini 16 Februari itu kita bersama-sama menyepakati kontrak kuliah kita ya, kemudian melihat rancangan pembelajaran 1 semester ya tentang biologi molekuler ini. Karena di dalam proses pembelajaran mahasiswa memang seharusnya diberikan atau diberitahu tentang apa itu rancangan pembelajarannya, sehingga mahasiswa juga bisa memahami capaian-capaian yang diharapkan nanti akan didapatkan di setiap pokok bahasan ya. Kemudian insya Allah nanti Ibu akan memberikan juga sedikit pengantar tentang biologi molekuler, terutama dalam bidang kajian sejarah ya, kajian sejarah dan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Tatap muka yang kedua itu kita berbicara tentang organisasi ya, yaitu tentang gen, kromosom, genom baik pro maupun eukariotik. Kemudian tatap muka yang ketiga mengenai pengemasan DNA baik prokariotik maupun eukariotik, kemudian replikasi DNA, mutasi ya. Jadi ini insya Allah nanti bagian Ibu ya yang akan memberikan. Sedangkan untuk Bu Vernia itu dimulai dari transkripsi ya, dimulai dari transkripsi. Kalau Anda melihat jatah Ibu di sini hanya 6 kali tatap muka ya, karena memang kami ya, saya dan Bu Vernia itu mencoba untuk, karena terkadang ya masing-masing pengampu mempunyai style sendiri-sendiri ya, gaya sendiri-sendiri di dalam menyampaikan, sehingga untuk mulai dari transkripsi akan diberikan oleh Bu Vernia ya, karena transkripsi itu tidak bisa dalam 1 kali tatap muka ya, jadi hanya harus 2 kali tatap muka, karena transkripsi pada prokariotik tentu saja akan sangat berbeda dengan transkripsi pada eukariotik ya. Nanti bahan UTS-nya itu dari mulai tatap muka pertama sampai ke 6, sedangkan tatap muka ke-7 sampai ke 14 ya, 14 itu ini kok jadi 7 ya, ini nomor 8, ini nomor 13, 13, memang jatah untuk tatap muka itu ada 16 kali ya, 16 kali sesuai dengan perak akademis, 16 kali tatap muka, 2 diantaranya digunakan sebagai evaluasi, yaitu UTS untuk setelah 7 kali tatap muka dan UAS 7 tatap muka berikutnya. Nah, di sini tanggal 11 Mei ya, itu merupakan tanggal-tanggal H-2 libur Idul Fitri ya. Jadi nanti ada kebijakan dari Bu Vernia, apakah nanti diberikan penugasan atau bagaimana ya, itu Bu Vernia akan mengatur ya, jadi sifatnya masih tentatif. Ibu persilakan Bu Vernia untuk nanti memberikan tugas atau apapun di
tanggal 11 Mei ini. Kemudian tanggal 18 Mei dimulai translasi ya. Translasi, kemudian 25 itu translasi eukariotik. Dan tanggal 1 Juni pengendalian translasi prokaryotik dan eukariotik serta protein targeting. Perkuliahan menurut kalender akademik ya, perkuliahan akan diakhiri sampai tanggal 4 kalau tidak salah, 4 Juni, sehingga agenda dari UAS adalah tanggal 15 sampai 26 Juni. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai materi? Halo? Belum, Bu. Belum? Pertanyaan Ibu. Belum ada ya. Belum ada, Bu. Baik, bisa Ibu lanjutkan. Jika nanti ada pertanyaan, silakan Ibu diinterupsi, tidak apa-apa ya. Karena Ibu kan berbagi layar ya, jadi Ibu tidak bisa melihat kalian yang resen ya. Jadi silakan nanti diinterupsi saja, tidak apa-apa. Ibu lanjutkan ya. Nah, mengenai penilaian ya, penilaian itu kalau Anda melihat tugas di sini besar sekali ya, komponennya tugas itu besar sekali, 50%. 50% tugasnya apa ya, nanti akan kita berikan setelah mungkin tatap muka yang kedua ya. Jadi seandainya komposisi dari penilaian itu tugas itu 50%, berarti nilai dari Ibu itu 25 serta nilai dari Bu Vernia itu 25 ya. Karena apakah mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah yang CS ya, berdasarkan studi kasus, itu kita menunggu penetapan dari dekan ya, Jadi kemarin kami konsultasikan kepada koordinator laboratorium ya, ternyata belum ada penetapan dari dekan. Jadi sementara arahan dari beliau, dari Korlab ya, dari Bu Susiana itu menggunakan biologi molekuler ini termasuk dalam mata kuliah berbasiskan studi kasus. Jadi Ibu harapkan seandainya nanti mata kuliah kita ini termasuk dalam mata kuliah yang studi kasus, jadi Ibu harapkan kalian nanti mengerjakan tugasnya juga dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan asal-asalan. Jadi seandainya toh nanti ada tugas yang akan Ibu sampaikan, jangan sampai kalian itu melakukan copy paste ya. Karena mulai dari semester 4 ini Ibu akan memberlakukan pengujian plagiasi ya. Jadi kebetulan Ibu mempunyai account Turnitin ya, sehingga nanti baik dari tugas maupun UTS itu Ibu akan memberlakukan pengecekan dengan melakukan software Turnitin. Jadi Ibu bisa tahu apakah kalian copy paste atau tidak ya, gitu. Jadi Ibu akan sangat menghargai jika kalian mengerjakan itu dengan kalimat sendiri ya. Jadi, percaya diri sajalah gitu ya, mencoba untuk merangkai kalimat, mencoba menjawab pertanyaan dengan kemampuan menulis dari kalian ya. Ini dimulai dari mengerjakan tugas, nanti akan semakin terlatih ya di semester berikutnya, sehingga ketika nanti Anda mengerjakan baik itu kerja praktek maupun bahkan tugas akhir ya, berupa harus menulis skripsi, itu juga sudah lancar semuanya ya. Jadi budayakan menulis itu sebagai perilaku kalian ya. Jadi Anda kan di perguruan tinggi ini diharapkan untuk terus menulis ya. Kemudian hal-hal yang belum diatur ya. Jadi tentu saja nanti dalam perkembangannya ada hal-hal yang belum diatur, yang belum terpikir oleh pengampu maupun mahasiswa, itu bisa kita diskusikan dengan mempertimbangkan saran dari pengampu paralel ya.
Jadi kelas kita ini kelas A dan kelas B itu diampu oleh siapa ya? Lupa, Pak Bit sepertinya ya. Dan dipimpin oleh koordinator mata kuliah ya. Jadi koordinator mata kuliah itu kalau tidak salah adalah Prof Hermin ya. Jadi kita memegang 3 kelas ya, 3 kelas, sedangkan koordinator paralel itu oleh Bu Hermin. Kemudian aturan akademik ya. Jadi apa yang berlaku di dalam perkuliahan kita ya, proses belajar mengajar pada mata kuliah biologi molekuler ini mengacu pada peraturan akademik Universitas Diponegoro. Jadi misalnya nanti Anda juga wajib mematuhi ya, harus hadir hanya 75% ya, itu nanti mengacu ke aturan tersebut ya. Kemudian apalagi ya, mungkin yang belum termaktub ya, nanti di dalam peraturan akademik nanti akan dibicarakan dengan mempertimbangkan kelas paralel juga. Rumus nilai ya, baik kelas A, kelas B maupun kelas IUP ya. IUP itu ditentukan oleh prodi, jadi akan sama ya rumusnya. Dalam hal ini adalah prodi biologi, di baik kelas A, kelas B maupun IUP nanti komposisinya akan sama. Mengenai buku yang kita gunakan untuk belajar di mata kuliah ini ada banyak ya sebenarnya, tapi ini ada namanya buku biologi molekuler ya, karangan dari Prof. Tri Wibowo ya. Jadi ini buku ini enak sekali ya untuk belajar ya. Jadi Ibu sarankan Anda jika bisa itu punya buku ini ya. Kalau tidak bisa ya fotokopi atau pinjam kakak kelas ya, atau pinjam teman ya. Di sana Prof. Tri itu menjabarkan proses-proses di dalam biologi molekuler itu dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga akan membantu kalian di dalam belajar biologi molekuler ini. Banyak sekali juga e-book ya, e-book yang bisa Anda dapatkan di internet ya. Silakan untuk dibaca apapun buku-buku yang Anda pergunakan untuk memperkaya mata kuliah kita ini, memperkaya Anda mendapatkan gambaran tentang biologi molekuler, silakan untuk dipelajari ya. Kemudian jurnal-jurnal terkait ya. Jurnal-jurnal terkait sekarang itu banyak sekali jurnal-jurnal dalam bereputasi ya, internasional yang banyak membahas tentang biologi molekuler, karena biologi molekuler ini merupakan salah satu bidang ya yang sangat diminati, karena memang kaitannya dengan ilmu-ilmu lain itu sangat banyak. Jadi silakan Anda pelajari, apalagi di kampus kita ya, di akun kita itu bisa kita mendownload ya jurnal-jurnal bereputasi secara gratis. Jadi mohon kalian untuk bisa ya memanfaatkan ya fasilitas tersebut. Sayang kalau dilewatkan ya. Ya, di akhir kontrak kuliah ini Ibu ucapkan selamat belajar ya, selamat belajar pada semuanya. Ibu juga belajar semuanya ya, karena ilmu itu berkembang. Mungkin Ibu belum paham, kalian tapi paham, itu juga bisa terjadi. Tidak harus yang berbicara di sini itu lebih paham. Jadi mohon nanti di dalam proses pembelajaran barangkali Ibu menyampaikan ada yang kurang pas ya, diberitahu dengan cara yang baik, dan kita sama-sama belajar sehingga hasilnya nanti juga insya Allah optimal ya. Semoga semua peserta itu bisa sukses ya, dengan cara yang sangat mulia ya, belajar bersama dan melakukan hal-hal yang baik ya. Kemudian tak lupa Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin ditanyakan di kontrak kuliah? Halo? Belum, Ibu. Belum ya. Belum, Bu. Ibu kembali lagi ke SSO. Tan David,
Belum ada. Jika nanti Anda kesulitan di dalam Halo Bu. ya, siapa? Kamu kan David? Iya Bu, maaf Bu, tadi saya salah lihat jadwal, jadi Salah lihat jadwal. Ya. Kalau kesulitan presensi, menghubungi Mbak Retno nanti ya. Mbak Retno nanti akan membuat list siapa saja yang terima kasih Bu. ya. Terus Mbak Ulul Koiriyah. Hadir, Bu. Hadir. Ya, alhamdulillah semua sudah hadir ya. Loh, masih ada satu lagi. Fauzan. Mas Fauzan. Mana Mas Fauzan? Mas Fauzan mana ini? Perbaikan Mas Fauzan. Oh ya. Ada yang ingin bertanya tentang kontrak kuliah? Belum, Ibu. Belum ya. Sekarang Ibu ingin memperlihatkan tentang RPS. Ya, RPS itu rencana atau rancangan pembelajaran semester ya. Jadi ini sebenarnya harus diperbagi dengan format yang baru ya, tapi nggak apa-apa, masih relevan dengan apa yang akan kita bicarakan ya. Jadi pokok kajiannya itu apa saja sih ya, dan kemampuan akhir ya, kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran. Jadi Anda nanti bisa mengukur diri Anda sendiri ya. Setelah mungkin tatap muka yang pertama ini, kami harapkan mahasiswa dapat merumuskan definisi biologi molekuler, sejarah dan perkembangannya, serta kaitannya dengan ilmu lain. Nah, ini nanti Anda ukur apakah Anda bisa mencapai kemampuan akhir seperti ini ya. Kalau Anda mengatakan, oh ya saya sudah tahu apa sih definisi biologi molekuler, bagaimana sejarah dan perkembangannya, serta kaitannya dengan ilmu lain, berarti Anda sudah setidaknya mendapatkan 5% ya, bobot 5% dari keseluruhan materi dari biologi molekuler ini ya. Nah, indikatornya apa kalau Anda mengatakan Anda itu tahu ya. Nah, berarti Anda harus bisa menjelaskan ya terhadap diri sendiri ya. Belajar, oh saya bisa menjelaskan secara jelas ya, secara gamblang, secara sistematis dan terstruktur bagaimana itu pengertian biologi molekuler ya. Jadi PPT yang Ibu berikan ini bukan Anda tidak harus belajar hanya dari PPT-nya Ibu ya, karena Ibu juga memberikan referensi-referensi lain ya. Mohon untuk bisa membaca yang lain ya. Jadi mungkin di tempat Ibu belum ada, nanti Anda bisa melengkapinya dengan buku-buku bacaan referensi yang telah Ibu berikan. Kemudian setelah nanti kuliah tatap muka kedua ya, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian gen itu apa, kromosom itu apa, dan dogma genetik itu seperti apa ya. Nah, ini jadi indikatornya kejelasan dalam menyebutkan definisi konstitusi genetik. Kemudian Anda ukur lagi, aku udah bisa. Oh ternyata aku masih 4% ini. Nah, berarti harus ditambah lagi ya. Belajarnya supaya bisa 5%. Ya, 5%. Ini kalau sudah bisa tatap muka yang kedua sudah jelas, tatap muka pertama sudah jelas, berarti sudah 10%. Nah, lumayan ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ya, dapat membedakan pengemasan DNA prokaryotik dan eukaryotik itu bagaimana ya. Jadi Anda nanti membuat suatu ya metode belajar bagi mahasiswa itu bermacam-macam ya. Salah satunya mungkin nanti Anda membuat resume sendiri ya di dalam buku atau membuat file sendiri. Oh, aku udah ngerti nih bagaimana membedakan pengemasan DNA prokaryotik dan eukaryotik gitu ya. Jadi jangan sampai setelah selesai kuliah itu terus kabur ya. Kabur
dipelajari lagi ya. Tapi sebenarnya Ibu juga paham ya. Ibu sering membayangkan kalau Anda mau mengambil ya SKS maksimal misalnya 24 atau bahkan 22 SKS